Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Nur Cahyani dengan NIM E07219017, kelas F1. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tarekat khalwatiyah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester tarekat Tabaroh 2. Nah, di sini ada 3 pokok pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu sejarah tarekat khalwatiyah. Yang kedua, masuknya tarekat khalwatiyah di Indonesia. Dan yang ketiga, ajaran tarekat khalwatiyah. Nah, memasuki pokok pembahasan yang pertama yaitu sejarah tarekat khalwatiyah. Pada mulanya pendiri tarekat khalwatiyah yaitu Syekh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Nur al-Khalwati. Dalam historisnya, tarekat khalwatiyah ini merupakan bagian dari tarekat al-Suhrawadiyah, di mana tokoh utamanya yaitu Syekh Shihabuddin Abi Hafiz Umar al-Suhrawardi al-Baghdadi. Nah, tarekat khalwatiyah ini pertama kali dikembangkan di Mesir yang dibawa oleh Mustafa bin Khamaluddin bin Ali al-Bakri As-Silki. Nah, tarekat ini terus berkembang dari Mesir menuju ke Irak. Kira-kira sekitar abad ke-9 Hijriah. Nah, kemudian pokok pembahasan yang kedua yaitu masuknya tarekat khalwatiyah di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri tarekat ini ada 2 macam, yaitu tarekat khalwatiyah Yusuf dan tarekat khalwatiyah Saman. Di mana yang sekarang berkembang di Indonesia dipelopori oleh 2 tokoh sufi, yaitu yang pertama Syekh Yusuf rahimahumullah dan yang kedua Syekh Abdus Somad Al-Falimbani Palembang. Nah, di antara kedua tarekat khalwatiyah Yusuf dan Saman ini sangat berbeda, baik bagi dari segi organisasi maupun dari secara cara amaliyah zikirnya. Nah, untuk tarekat khalwatiyah Saman sendiri, semua muridnya itu tunduk pada pimpinan pusat. Jadi tarekat khalwatiyah Saman ini mempunyai pimpinan pusat yang berada di Maros. Nah, sebaliknya untuk tarekat khalwatiyah Yusuf itu tidak memiliki pimpinan pusat, karena pemimpin tarekat khalwatiyah Yusuf itu memiliki banyak cabang tarekat. Jadi tidak ada pimpinan pusat. Nah, kemudian dalam hal berzikir, khalwatiyah Yusuf itu berzikir dengan sir, yaitu dengan tidak mengeraskan suara. Namun, sedangkan tarekat khalwatiyah Saman itu dengan mengeraskan suara. Kemudian, tarekat khalwatiyah Yusuf itu kebanyakan dari kalangan bangsawan. Dan sebaliknya, tarekat Saman itu berasal dari banyak yang menggemari, orang yang menggemari itu dari kalangan desa. Nah, selanjutnya pokok pembahasan yang terakhir yaitu yang ketiga, ajaran tarekat khalwatiyah. Seorang murid dalam tarekat khalwatiyah itu harus tawajuh. Tawajuh yaitu murid bertemu dan menerima pelajaran-pelajaran dasar khusus dari seorang guru secara berhadapan. Nah, di sini mursyid mengajarkan zikir-zikir tertentu dan silsilah diberikan. Sesudah itu diadakan baiat dan talqin. Tahapan awal yang harus dilakukan seorang calon murid menjelang pembaiatan adalah harus mengadakan penyucian batin, sikap, dan perilaku yang tidak baik, seperti hasad, riya, dan ghibah. Nah, sesudah suci batinnya, lalu diisi dengan sikap-sikap atau perilaku terpuji seperti husn al-azan,
huzn al-khuluq, dan huzn al-adab. Nah, kemudian ada pun dasar-dasar ajaran tarekat Khalwatiyah, yaitu ada 10 dasar-dasarnya. Yang pertama, yaksa, yakni kesadaran akan dirinya sebagai makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada taubah, yakni memohon ampun atas segala dosa. Yang ketiga muhasabah, yakni menghitung-hitung atau introspeksi diri. Yang keempat ada inabah, yakni berhasad kembali kepada Allah. Yang kelima tafakur, yakni merenung tentang kebesaran Allah. Yang keenam ada iktisam, yakni selalu bertindak sebagai khalifah Allah di bumi. Yang ketujuh ada firor, yakni lari dari kehidupan keduniawian yang tidak berguna. Yang kedelapan ada riyadhah, yakni melatih diri dengan beramal sebanyak-banyaknya. Yang kesembilan ada tasyakur, yakni selalu bersyukur kepada Allah dengan mengabdi dan memujinya. Dan yang terakhir ke-10 ada simak, yaitu mengkonsentrasikan seluruh anggota tubuh dan mengikuti perintah-perintah Allah, terutama pada pendengaran. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.